Indonesia jadi raksasa ASEAN di Piala Asia U23. ST mulai rasakan manfaat timnas U23 ikut TC. Pemahaman semakin baik. Target tinggi Shin Tae-yong, masuk semifinal Piala Asia U23 main di Olimpiade. Rizky Ridho masuk daftar 5 pemain termahal di grup A Piala Asia U23. Sudah salaman dengan Erick Thohir, Enel Audero segera jadi WNI. Sebelum lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video dari kami. Timnas Indonesia jadi raksasa ASEAN di Piala Asia U23. Timnas Indonesia kini punya pencapaian baru. Timnas Indonesia tercatat menjadi skuad raksasa di antara negara ASEAN yang tampil pada Piala Asia U23 2024. Dikutip dari Detik Sport, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Indonesia menjadi satu-satunya debutan di antara 16 tim yang lolos ke putaran final. Indonesia masuk ke dalam grup berat. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Qatar yang akan dilawan skuad merah putih pada laga pertama di Stadion Jassim bin Hamad pada 15 April 2023. Skuad untuk berlaga di Piala Asia U23 2024 sudah diserahkan ke AFC. Berdasar data yang dihimpun oleh Se-Asia Bowl, Timnas Cina U23 mempunyai rata-rata tinggi badan teratas dengan 183,9 cm. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan teratas. Berikut uraiannya. Rata-rata tinggi pemain negara ASEAN di Piala Asia U23 2024. 1. Malaysia. Malaysia mempunyai rata-rata tinggi skuad 176,1 cm. Harimau Muda menempati posisi paling bawah di antara 16 peserta Piala Asia U23 2024. Muhammad Najmuddin Akmal menjadi pemain dengan tinggi badan paling bawah. Pemain Johor Darul Ta'zim itu mempunyai tinggi 165 cm. 2. Vietnam. Vietnam ada di posisi ketiga di antara tim ASEAN dalam hal rata-rata tinggi badan di Piala Asia U23 2024. Pemain Golden Star Warriors mempunyai rata-rata 176,3 cm. Ho Van Chuong menjadi pemain Vietnam paling pendek dengan tinggi badan 163 cm. Sementara pemain paling tinggi ada Nguyen Tan Kai dengan tinggi 187 cm. 3. Thailand. Thailand ada di posisi kedua rata-rata tinggi pemain di antara negara ASEAN di Piala Asia U23 2024. War Elephants tercatat di angka 177,1 cm. Satu pemain paling mungil yang dimiliki oleh Thailand adalah Songkram Samut Nampueng. 4. Indonesia. Indonesia menjadi tim dengan rata-rata tinggi pemain paling atas di antara negara ASEAN. Skuad Garuda mempunyai rata-rata tinggi 177,3 cm. Pemain Indonesia paling kecil adalah Arhan Fikri dengan tinggi 165 cm. Sementara pemain paling tinggi ada Justin Hubner dengan tinggi 187 cm. ST mulai rasakan manfaat timnas U23 ikut TC, pemahaman semakin baik. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mulai merasakan manfaat dari diadakannya pemusatan latihan, TC. Skuadnya kini disebut telah berkembang ke arah positif. Timnas U23 saat ini tengah mengikuti TC di Dubai, Uni Emirat Arab, UAE. Latihan tersebut sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda sudah berangkat ke Dubai dari Jakarta sejak 1 April 2024. Di sela-sela TC, Timnas U23 juga melakukan 2 kali uji coba, yakni melawan Arab Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dan melawan UAE dengan meraih kemenangan 1-0. Pemahaman semakin baik, pasti ada berkembang juga. Masih ada sepekan lagi sampai tanggal 15 April untuk mengembangkan permainan, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya yang dibagikan di forum wartawan, melansir Detik Sport.
TC Timnas U23 di Dubai akan berakhir pada Rabu 10 April. Usai TC, Timnas U23 akan berangkat ke Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Asia U23. Di Piala Asia U23, Timnas U23 masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Witan Sulaiman CS akan menghadapi Qatar pada 15 April, Australia pada 18 April, dan Yordania pada 21 April. Hanya juara grup dan runner yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Adapun PSSI menargetkan Timnas U23 lolos dari fase grup yang juga menjadi syarat perpanjangan kontrak buat Shin Tae-yong. Target tinggi Shin Tae-yong masuk semifinal Piala Asia U23 main di Olimpiade. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong punya target tinggi untuk Timnas U23 yang akan berlaga pada Piala Asia 2024. Tak cukup masuk perempat final, ia mau Timnas masuk semifinal dan meraih tiket Olimpiade 2024. Piala Asia U23 tersebut akan digelar di Qatar 15 April sampai 3 Mei 2024. Indonesia menjadi tim debutan dalam ajang itu. Namun tak membuat mimpi Timnas dan pelatih mengendur. Shin Tae-yong malah punya target tinggi. Padahal bisa dibilang Indonesia masuk di neraka pada grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Tim-tim tersebut merupakan tim besar dan kuat. PSSI sendiri berharap tim Merah Putih lolos ke babak 8 besar. Namun Shin Tae-yong punya mimpi lebih tinggi. Ia mau Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal dan langsung meraih tiket Olimpiade. 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 tersebut nantinya akan menjadi wakil Asia di Olimpiade Paris musim panas tahun ini. Pertama-tama, saya ingin memenangi tiket ke Olimpiade di kompetisi ini, kata Shin Tae-yong Detik Sport dari media Korea Selatan, Chosun. Ia mengakui hal itu tak mudah, tapi ia harus punya target yang tinggi sebagai motivasi. Saya tak berpikir bahwa itu akan mudah. Tapi, saya pikir kami harus selalu menentukan tujuan yang tinggi. Itu akan memotivasi kami. Kami akan melangkah maju, kata Coach Nim. Laga awal Indonesia akan melawan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin, 15 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho masuk daftar 5 pemain termahal di grup A Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan 23 nama pemain yang dibawa ke Piala Asia U23. Kapten Timnas, Rizky Ridho, masuk ke dalam 5 pemain termahal di grup A Piala Asia U23 Qatar 2024. Piala Asia U23 ini akan digelar mulai 15 April sampai 3 Mei 2024. Indonesia sebagai debutan berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad untuk ajang Piala Asia U23 2024 sudah dirilis oleh HFC. Dari grup A, ini adalah deretan dengan harga pasar yang paling mahal seperti dikabarkan oleh Transfermarkt. 5 pemain termahal di grup A Piala Asia U23 2024. 1. Garang Kuol. Pemain Australia, Garang Kuol, menjadi pemain dengan valuasi paling tinggi di grup A. Pemain dengan posisi sebagai pemain depan itu ditaksir mempunyai harga 12,17 miliar rupiah. Saat ini, Kuol bermain untuk klub Belanda, FC Volendam. Dia dipinjam dari Newcastle United. Di Liga Belanda, Kuol bermain sebanyak 15 kali dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. 2. Jacob Farrell. Pemain termahal kedua ada Jacob Farrell. Pemain Australia itu membela Central Coast Marine. Farrell ditaksir mempunyai harga 7,82 miliar rupiah. Pemain berusia 21 tahun itu sudah bermain untuk klubnya sebanyak 28 kali di semua ajang musim ini dengan sumbangan 3 gol dan 7 assist. 3. Rizky Ridho. Bek Indonesia, Rizky Ridho, menempati posisi ketiga. Pemain Persija Jakarta itu ditaksir mempunyai nilai transfer 6,95 miliar rupiah. Rizky Ridho tak tergantikan di pos bek tengah Indonesia era Shin Tae-yong. Dia juga mendapatkan kesempatan bermain di level senior. 4. Mohamed Toure.
Australia menempatkan pemain ketiga di dalam daftar 5 pemain termahal di grup A Piala Asia U23 2024. Dia adalah Mohamed Traore. Pemain Paris SC itu mempunyai taksiran sama seperti Rido, 6,95 miliar rupiah. Bersama klub asal ibu kota Prancis itu, Traore sudah bermain sebanyak 2 kali di Ligue 2 dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. 5. Adrian Segecik. Satu lagi pemain Australia yang ada di dalam daftar ini ada Adrian Segecik. Dia mempunyai valuasi transfer sebesar 6,95 miliar rupiah. Segecik bermain di FC Dordrecht. Bersama tim kasta kedua Liga Belanda itu, dia sudah bermain sebanyak 28 kali di semua ajang dengan sumbangan 3 gol dan 1 assist. Sudah salaman dengan Erick Thohir, Emil Audero segera jadi WNI? Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah bersalaman dengan Emil Audero Mulyadi. Kiper Inter Milan ini akan segera menjadi WNI? Belakangan ini beredar foto Erick dengan Emil. Keduanya bersalaman dalam foto yang tersebar di media sosial. Dalam wawancara dengan beberapa media, termasuk Detik Sport, Erick mengungkap tanda pemain keturunan akan mendapat paspor Indonesia. Emil masuk dalam kriteria yang segera bisa membela timnas Indonesia. Kalau rumor di luar ya biarin sajalah. Kecuali sudah salaman saya, sudah foto, kayaknya benar nih. Kan tidak mungkin saya sebagai Erick Thohir yang mempunyai reputasi internasional, saya juga mempunyai keseriusan, hanya berdasar gosip saya tidak mau. Kalau salaman, nah oke, ini benar, kata Erick seperti diungkapkan kepada pewarta beberapa pekan lalu di kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Selain Emil, Indonesia juga dikabarkan akan mengusahakan kepindahan Maathen Paes. Kiper FC Dallas itu masih tersandung persoalan administrasi pernah membela timnas Belanda U21 pada saat berusia 22 tahun. Sesuai dengan peraturan FIFA, artikel 9 ayat 2, seorang boleh pindah federasi kalau membela federasi lain di bawah usia 21 tahun. Selain Emil dan Paes, Indonesia juga sudah memberi paspor untuk Cyrus Margono. Saat ini, kiper 22 tahun itu bermain untuk Panathinaikos B. Emil merupakan kiper dengan reputasi tinggi. Dia kini menjadi penjaga gawang kedua di Inter Milan. Di Liga Italia, Emil pernah memperkuat Juventus, Venezia, dan Sampdoria. Emil pernah membela timnas Italia dari U15 sampai U21.